Baik, teman-teman, kita kembali lagi di Zoom Komunitas Traveler Kampasiana. Untuk hari ini kita membahas Wonderful Indonesia di Sampokong, Semarang. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Mbak Nani masih dalam perjalanan ya. Jadi kita akan kembali ke Mbak Nani sebentar lagi. Saya tadi bilang bahwa Wang Edi, kita menunggu Wang Edi. Wang Edi, mohon kembali lagi ke ruang Zoom, karena saya ingin menyapa Wang Edi, selaku ketua dari komunitas Semarang yang ada di Semarang, Salatiga, dan Kudus. Bang Edi, mohon dinyalakan. Selamat sore, Wang. Gimana kabarnya? Iya. Ini tadi habis naik sepeda ya? Habis model? Wah, keren. Iya dong, pandemi nggak boleh malasan, cuma di sofa nonton TV, jadi bisa melebar. Nah, ini harus fit seperti Wang Edi, naik sepeda dan tetap beraktivitas dengan beberapa teman kelompok kecil. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan akan diajukan oleh Pak Nani sebentar lagi, tapi sebelumnya mungkin akan menerangkan apa sih sebenarnya Semarang 3Kom itu? Di Semarang, Kudus, Salatiga, dan sekitarnya komunitas Kompasiana. Baik, ini lahirnya tahun berapa ya? Kalau di Koteka itu kan tahun 2015 nih. Kalau di Semarku 3Kom sendiri? Kalau Semarku 3Kom, kalau nggak salah itu nyontek dulu ya. Ada di WhatsApp group itu kan ada. Ya, dan tadi Mbak Nani menceritakan bahwa salah satu anggota Semarku 3Kom sedang tergolek di rumah sakit karena terinfeksi virus COVID-19. Dan kita berdoa untuk hari ini supaya Mbak Sri Astadi akan sehat kembali. Ya, sepertinya Mbak Nani sudah kembali ke ruangan yang kondusif untuk memimpin acara Zoom Komunitas Traveler Kompasiana hari ini. Jadi Mbak Nani, tadi saya sudah menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Tentu saja narasumber kita yang hari ini hadir, ini ada dari Semarku 3Kom, yang juga ada GM dari Sampokong sendiri, ada Dita atau Anita Rinaldi dari Semarang. Dan teman-teman semua yang ada di sini juga ada hubungannya dengan Semarang ya, seperti Pak Sutiono dan Mbak Muslifah sendiri, Wang Edi, dan saya. Termasuk mungkin beberapa teman lainnya ya. Mbak Muslifah sudah siap? Acara saya kembalikan ke Mbak Nani untuk dilanjutkan. Saya tadi baru saja menanyakan tentang Wang Edi, tentang bagaimana sih sebenarnya pendirian dari Semarku 3Kom komunitas yang ada di Kompasiana ini. Silahkan Mbak Nani. Baik Mbak Gan, terima kasih banyak. Tentunya tadi pindah dari mobil ke tempat ini. Mungkin langsung aja ke Opung ya. 10 menit atau 15 menit Opung. Mohon maaf ini di sini agak suaranya agak ramai. Mungkin bisa ditambahkan, tadi udah ada menjelaskan sedikit tentang apa itu Semarku 3Kom. Kemudian sekarang nih Semarku 3Kom bagaimana kabar dan update terbarunya? Silakan Om Wang. Jawab yang tadi Mbak Gana tanyain dulu ya, yang di sejarahnya gimana itu ya. Itu tahun 2016. Untuk tahun 2016 waktu itu ada Kompasianer dari Jerman, Mbak Gita, sama Kompasianer Mbak Biken yang waktu itu kerja di Hong Kong, terus pulang kampung. Nah kan ingin ketemuan, ya udah kita fasilitasin janjian ketemu, dan biar nggak bingung akhirnya dibikin grup WA kan, supaya bisa saling kontak udah sampai mana ya kan. Nah berawal dari situ jadilah grup Semarku 3Kom ini. Terus yang sering bikin acara itu ya Mbak Gana, terus terang ya bedah buku itu kan. Nah itu kan kesempatan kita ngumpul di sana di Gramedia, udah ada 2-3 kali nggak salah ya Mbak Gana di sana. Jadi acara Kompasiana juga ada waktu itu di Akpol, saya ingat itu ada waktu itu masih Mas Isjet yang datang. Ada 2-3 kali lah event di Semarang itu yang bikin kita bisa ngumpul bareng, ya belajar bareng, ya diskusi, sharing, ya. Jadi senang lah bisa ngumpul ya sampai sekarang ini. Jadi ada banyaklah kenangan sama di Kompasianer. Oke, Om Wang. Kita ya Om Wang sudah pernah ketemu di tahun 2018 ya sama Om Agung waktu itu.
gitu. Iya betul, Om Agung di Gramedia Pemuda ya. Ya, Semarang Net Festival waktu itu. Oke, berikutnya sering dibilang nih Semarang itu grup Sugeng Enjang. Nah kalau sekarang karena kita kontekan sore berarti Sugeng Sonten gitu ya Om ya. Iya iya. Pasti jadi grup selamat pagi aja. Gitu. Ya karena kebiasaan saya juga sih dari dulu kalau tiap pagi bangun itu pakai grup Sugeng Enjang itu kan selamat pagi nyapa ke grup-grup, dan kalau pas nggak bahas apa-apa ya isinya Sugeng Enjang aja, jadi dibilang grup Sugeng Enjang jadinya. Oke, Omang, sebelum kita lanjut, ini selamat datang Mbak Wira dari keluarga Kota, terus ada Mbak Cia dari PON, ini juga pelanggan tetap, pengutap, anggota tetap, anggota. Udah boleh bilang anggota nggak nih Mbak Mira sama Mbak Asia? Di Kota Katok, beliau berdua Omong. Oke, kalau untuk tempat wisata nih, kebetulan Omong kan hobiis sepeda. Suka sepedaan, mungkin wisata umum kan jelas-jelas sedikit Vihara Sampokong. Nah kalau omongan sebagai seorang pesepeda di luar dari wisata-wisata umum kita tahu tentang Semarang sudah banyak mana-mana. Kalau menurut Om sendiri apa sih yang bisa eksplor lagi gitu Semarang? Yang kira-kira itu bisa melihat Semarang banget, Semarku 3kom banget. Tapi juga gitu. Ini loh, aku udah main-main ke Semarang. Gitu. Monggo Omong. Di Semarang Kota biasa ya pasti mainnya ke Tugu Muda dan Lawang Sewu, ya kan itu ikonnya Semarang kan Tugu Muda. Terus Lawang Sewu itu juga termasuk ikonnya Semarang juga. Terus ada Kota Lama juga yang di peninggalan zaman Belanda, bangunan-bangunan kuno itu buat spot-spot foto juga menarik. Sekarang juga udah dibangun, ditata sama Pemkot jadi salah satu destinasi wisata. Terus kalau mau yang di luar Semarang Kota, saya pernah goes ke Gua Kreo. Itu juga asik, udaranya seger, tempatnya agak tinggi, bisa lihat danau juga di sana. Terus selain itu di Gua Kreo itu bisa main ke Waduk Jatibarang. Waduknya lumayan gede, bisa main perahu juga di sana. Terus ke pinggiran lagi ada ke arah Ungaran tuh ada pagoda ya, Pagoda Watugong. Itu juga salah satu wisata juga yang menarik di Semarang. Berikutnya, kayaknya kita udah langsung ke bawah nih. Omong udah cerita Semarang 3kom kayak apa, rekomendasi daerah wisata kemana aja. Dan terakhir, Omong sendiri ada tips, harapan dari Omong sebagai ketua Semarku 3kom kepada traveler juga teman-teman Kotekan yang sudah hadir bareng kita di sore ini. Tips dan harapannya mungkin nggak jadi grup Sugeng Enjang lagi. Ya harapannya mungkin suatu saat kita bisa, kalau pandemi udah lewat, kita bisa ngumpul ketemu bareng lagi kan, istilahnya kopi darat gitu loh, kayak dulu misalnya pas ada event apa kita bisa ngumpul bareng. Jadi untuk mempererat silaturahmi juga kan, bisa saling kenal, nggak cuma lewat online aja, jadi offline juga bisa. Amin Omong, semoga bisa bareng lagi. Amin. Wang, terima kasih banyak sekali atas ceritanya tentang Semarang 3kom di pembuka kita di Kotekan yang ke-38 sore ini. Kita bisa pindah mas kita, mungkin Om Wang sangat dari Lombok. Dan untuk teman-teman yang lagi, maaf ini karena lagi di luar, sepertinya sinyal sangat stabil. Jadi tadi saya sudah pesan ke Mbak Dana kalau misalnya saya mendadak hilang, biasanya kalau ikut zooming Kotekatok itu biasanya saya diurusan, jadi stabil. Jadi kebetulan hari ini 2 hari terakhir itu benar-benar loncat ke sana dan kemari, saya mohon maaf banget. Ya, terima kasih banyak. Kita pindah dulu ke Mas Dita. Ya. Siap. Mbak Dana bisa minta tolong on cam lagi, dengan Mbak. Mungkin aku izin pamit dulu tapi ya daripada nanti hilang mendadak.
Makasih banyak Mbak Gana, makasih banyak teman-teman yang lain. Baik teman-teman semuanya, karena Mbak Nani sedang dalam perjalanan ke sebuah acara untuk pembentukan sebuah blog yang ada di Mataram, Lombok, saya akan menggantikan Mbak Nani sampai dengan akhir acara nanti. Saya mau mengucapkan selamat datang pada Mbak Nita yang juga salah satu anggota dari Semarku 3Com. Senang sekali berjumpa dengan Mbak Nita ya. Kemudian baru saja ada Mas Niko juga hadir di sini dan ada Dek Susi. Wah, pokoknya seru deh ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya cerita dari kelahiran Semarku 3Com, salah satu komunitas yang lahir di kompasiana.com. Jadi ini saudaraan sama Koteka, dan karena kita saudaraan maka kita gandengan tangan, kita bikin acara Zoom kali ini. Baik, sebelum kita ke narasumber utama kita, yakni JM dari Sampokong, saya ingin mungkin ada satu atau dua yang ingin bertanya tentang komunitas Semarku 3Com. Mungkin ada Mbak Siti atau ada Mbak Siska yang ingin bertanya tentang komunitas ini. Tadi saya membaca dari Mbak Siska Artati. Mau disampaikan sendiri? Ya. Saya ingin tahu tentang komunitas ini karena juga ini baru pertama kalinya saya mengikuti Zoom meeting bersama dengan Koteka, meski selama ini juga sudah tahu kabar-kabarnya kalau setiap hari Sabtu itu ada kegiatan Zoom meeting. Tapi baru kali ini saya bisa ikutan, ada waktu yang saya ikuti. Apalagi berkaitan dengan Semarang, kota kelahiran dari keluarga besar ayah saya, tempat kenangan sekali. Iya Mbak, saya alumni dari Universitas Diponegoro juga. Wow. Ini Mbak Gana adik kelas dari Tari, teman saya yang sekarang tinggal di Inggris nih kayaknya. Iya, betul Mbak Siska. Iya, Sri Lestari yang dulu di pendampingan yang anak-anak remaja itu ya Mbak PKBI. Iya, beliau adik kelas saya 3 tahun di bawah, jadi kita sama-sama dulu kerja di penyiar radio Pasopati. Iya, saya juga pernah ke Pasopati ya, seru pokoknya. Betul. Iya Mbak. Sekarang jadi rumah hantu. Ada rumah hantu di sana. Nah, alhamdulillah karena kenapa saya tertarik yang hari ini untuk ikut gitu. Ini masih saya simpan di BB saya. Waktu saya ke Sampokong bersama dengan keluarga. Kalau nggak salah ini tahun 2016 ini dengan suami bareng foto-foto. Jadi pengen ke sana lagi karena waktu itu mepet banget, jadi belum tereksplor semuanya gitu. Kenapa saya jadi tertarik juga dengan Pak Wang Edi, salam kenal, saya Bu Siska dari Samarinda. Sekarang jadi warga Samarinda nih dari Semarang ke sini. Saya lahir di Kudus, jadi masih agak-agak inget tentang Simpang 7. Kalau Simpang 5 itu di Semarang, Simpang 7 kan di Kudus gitu ya. Iya betul. Itu apakah saya bisa mendapatkan link di kompasiana.com-nya supaya saya bisa follow, atau mungkin kalau menjadi anggota grup WA apakah harus yang memang berdomisili di sekitar Semarang, Kudus, Salatiga begitu, atau kami yang merantau kayak Mbak Gana udah di Jerman juga kemudian bisa ikut komunitasnya atau bagaimana? Mohon bisa nanti info lebih lanjut lah dari Pak Wang Edi. Terima kasih. Untuk obat rindu, tombol kangen gitu Mbak. Iya. Kalau saya nggak boleh masuk komunitasnya, nggak masuk WA-nya, nanti saya cegat di jalan ya. Oke, baik, silahkan dijawab pertanyaan dari Mbak Siska yang ada di Samarinda. Aduh, pasti kotanya. Oke, boleh kita sih welcome aja, nggak masalah. Mau di-invite boleh, mau langsung join juga bisa. Kita sih welcome aja, siapa aja, kompasianer dari mana aja kita welcome sih. Terus saya mau tunjukin juga waktu komunitas sepeda saya nih, nyepeda sampai Sampokong, fotonya nih, rame-rame. Wow. Mantap. Wow, keren. Mantap Mas Wang. Wow, keren, bravo. Mantap. Iya. Seru. Ini ya, grup ST waktu ST nih ya, grup ST. Wow, ST. Ulang tahun yang ke-17 kita gue sama-sama lewat Sampokong terus foto di situ. Habis itu kita baru makan-makan bareng di Puri waktu itu. Dan Mei ulang tahunnya klub sepeda ST itu. Yang lain mau yang join, welcome, kita welcome. Kemudian untuk link di kompasiana.com ini bagaimana maksudnya? Link gimana ya maksudnya? Link, mungkin dia akun dari
Semarku3com akunnya. Akun di Kompasana.com. Namanya apa? Tetap Semarku3com atau Semarku3 nggak salah. Tapi yang waktu itu kalau nggak salah Mas Agung atau Mbak Bekti ya yang bikin waktu itu. Oke. Jadi mungkin dicari lewat Semarku3com gitu aja ya. Iya, nanti mungkin nomornya Mbak Siska akan saya sampaikan ke Wang Edi supaya dimasukkan ke grup kalau ingin masuk grup. Admin juga bisa nge-add kan? Terima kasih Mbak Siska dan Wang Edi untuk kehadirannya pada kesempatan hari ini. Dan kita langsung saja ke JM dari Sampokong. Ada Dek Dita. Kalau saya panggilnya Dek karena ini masih keponakan ya. Iya, Mbak. Dan masih muda ya. Nanti kalau dipanggil Bapak nanti terasa tua gitu ya. Ngemut kalender. Oke, baik. Jadi Dek Anindita Rinaldi atau Dita ini sudah 5 tahun menjabat sebagai General Manager Sampokong Operasional dan hari ini akan bercerita banyak tentang seputar Sampokong, tempat wisata andalan Semarang yang sekarang ini ada di bawah wilayah kerjanya. Baik, tapi sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam term of reference, saya pengen tahu ini mungkin cerita sedikit ya tentang kehidupan, riwayat hidup dari Dek Dita ini kok sampai nyungsang di Sampokong sampai jadi general manager. Sebelumnya kan pasti banyak dong kegiatan-kegiatan atau pekerjaan lain yang mungkin berbeda dengan wilayah wisata seperti Sampokong ini. Silakan Dek Dita. Oke, salam kenal. Nama saya Anandita atau Mas Dita di Sampokong. Buat teman-teman dari Koteka di seluruh Nusantara, selamat sore dan selamat pagi di Jerman. Memang ceritanya agak menarik. Kenapa sih bisa kayak orang Jawa gitu ya? Orang Jawa kok bisa kerja di sebuah kelenteng gitu kan? Memang banyak orang-orang yang tanya ke saya, kok bisa sih Mas? Kok bisa? Biasanya kan kelenteng itu kan identik dengan teman-teman Tionghoa dan sebagainya, Betul. yang berkulit kuning. Tapi kenapa kok yang berkulit coklat bisa mengelola wisata kelenteng? Itu memang banyak pertanyaan seperti itu. Betul. Ya karena yang pertama emang saya memang punya interest ya di tentang culture, tentang heritage, tentang bangunan bersejarah, karena background saya dulu sebagai relawan, pernah menjadi relawan di sebuah organisasi kerelawan internasional yang kebetulan membawa saya sampai ke luar negeri di Eropa, waktu itu di Belgia, bisa yang suka roh kayak gitu, cari pengalaman di sana, kemudian balik lagi ke Indonesia, bangun desa, balik desa, kemudian pertama-tamanya sih sebelum ke dunia pariwisata, saya ke dunia resto dulu. Kebetulan saya waktu itu setelah pasca dari kegiatan kerelawanan internasional itu, saya sempat mampir di sebuah resto di Kota Lama namanya Spiegel. Mungkin kalau Bapak Ibu Mas Mbak pernah ke Kota Lama mungkin tahu juga itu ada resto Spiegel. Itu kebetulan baru berdiri tahun 2015 atau 2014. Waktu itu saya yang build dari zero, kemudian sampai beroperasi waktu itu kurang lebih sampai hampir setengah tahunan. Kemudian setelah itu saya mendapatkan tantangan dan tawaran untuk pindah ke Sampokong untuk mengelola wisata di Sampokong, dan saya bilang why not, karena ini sebuah tantangan buat saya, dan juga saya punya passion di sana. Saya punya passion tentang heritage karena apa yang sudah saya pelajari di Eropa waktu itu selama setahun. Saya banyak mengenal heritage, kata heritage dan lain sebagainya, bangunan-bangunan di Eropa banyak bangunan-bangunan bersejarah yang bagus yang saya pelajari gimana pengelolaannya. Bahkan saya sempat ikut sebuah festival di sana sebagai volunteer. Jadi saya tahu banyak tentang gimana cara membuat event internasional, menghandle sebuah event internasional. Kemudian dari situlah yang membawa saya sampai sekarang kurang lebihnya 5 tahun, sehingga saya bisa merubah wajah dari Sampokong yang mungkin dulu terkenal angker atau cuma sebagai kelenteng aja, atau orang Semarang cuma kenalnya gedung batu kayak gitu. Cuman sekarang udah alhamdulillah sudah menjadi salah satu daya tarik wisata Kota Semarang dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Semarang. Bahkan kita bisa membuat event internasional juga di sini. Begitu Mbak Gana. Jadi perjalanan yang panjang ya. Betul, panjang sekali. Panjang sekali. Saya jadi ingat zaman nggak enak sama Dek Dimas ini di. Betul ya. Jadi kami berdua ini tergabung dalam Indonesia International Work Camp, sebuah organisasi non-profit yang
bekerja di bidang volunteerism yang mengirimkan relawan Indonesia ke luar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia. Jadi masa-masa sulit itu akhirnya menjadi bekal bagi kita berdua ya untuk beraktivitas sesuai dengan kreativitas dan talenta kita masing-masing. Baik, tadi sudah tentang bagaimana kok sampai berada di Sampokong ya, yang mana mungkin berbeda ya, orang Jawa kemudian bekerja di tempat yang banyak dikunjungi atau dikelola oleh orang-orang Tionghoa misalnya begitu ya. Kemudian selama masa pandemi ini kan kemarin yang kabar paling santer itu kan soal yang kebakaran itu, Dek. Itu bagaimana? Kok saya kaget banget ini kok bisa sampai terjadi seperti itu ya? Bisa diceritakan sedikit? Ya, sebenarnya kebakaran itu emang tidak sengaja ya, karena kita itu yang terbakar adalah lilin. Jadi kami itu punya lilin, kita bilang lilin abadi. Sebenarnya nggak abadi juga sih, karena umurnya sekitar 10-12 bulan. Jadi itu diberikan oleh para donatur kami, karena mereka percaya kalau semakin besar, semakin tinggi lilin yang mereka nyalakan, itu doa mereka semakin terkabul seperti itu. Jadi kami punya beberapa donatur tetap itu yang biasanya memasang lilin tersebut, di mana mereka biasanya memasang ketika pas Imlek, kemudian akan diganti lagi ketika pas Imlek selesai seperti itu. Jadi kurang lebihnya 12 bulan atau 1 tahun. Nah, pada waktu itu lilin tersebut kebetulan sedang kita perbaiki tempatnya. Jadi kita punya tempat lilin khusus tersebut di luar kelenteng, tapi di area wisata. Jadi itu tempatnya di belakang patung Cheng Ho. Waktu itu memang sedang kita perbaiki karena aliran airnya bocor. Jadi memang biasanya itu kita genangi air di semacam kolam itu di bawah dari lilin tersebut. Jadi kita waktu itu punya 4 buah lilin, 2 lilin besar, 2 lilin kecil. Nah, yang lilin kecil ini kebetulan kan sudah habis tuh, udah turun. Kebetulan itu ada plastik yang memprotek lilin tersebut. Nah, karena lilinnya udah habis turun, kemudian membakarlah plastik tersebut. Nah, plastik tersebut kebakar, kemudian meleleh sampai ke bawah. Kebetulan bawah itu tatakannya terbuat dari kayu. Nah, kemudian membakar tatakan dari kayu itu, kemudian membakar yang sebelahnya yang besar itu, yang 2 lilin besar itu. Kemudian terjadilah kebakaran tersebut sehingga mengakibatkan semacam kepulan asap yang pekat gitu. Jadi sempat menggegerkan karena waktu itu pagi kan, waktu kejadian pagi jam 6 pagi kurang lebihnya. Sempat menggegerkan kota Semarang, warga Semarang pun mengira yang kebakar kelentengnya, padahal itu cuma lilinnya saja. Jadi tidak mempengaruhi dari infrastruktur dari kelenteng ataupun tempat-tempat yang lain. Jadi memang pure yang terbakar adalah lilinnya serta tempat lilinnya saja. Jadi tidak membuat sebuah kerugian ataupun kebakaran di tempat lain atau di daerah kelenteng tersebut sendiri, seperti itu, Mbak. Kemudian ini kan banyak video viralnya nih di media. Apakah video viral ini tentang terbakarnya Mei lalu ya? Apakah terbakarnya lilin atau sebagian kecil dari lokasi di Sampokong ini membuat animo masyarakat untuk berkunjung semakin berkurang atau justru semakin banyak karena orang penasaran pengen lihat begitu? Bagaimana? Sebenarnya iya, Mbak. Jadi kita masifnya tuh di media sosial ya. Jadi kan karena ya zaman sekarang itu media sosial cukup cepat, jadi mereka langsung kontak di media sosial kami yang di Wisata Agung Sampokong, di IG-nya ataupun di Facebook-nya Kelenteng Agung Sampokong. Banyak orang yang tanya. Jadi memang waktu itu kita sedang ada pembatasan kegiatan masyarakat ya waktu itu. Jadi masih orang-orang masih belum bisa keluar karena secara bebas, jadi masih lockdown mikro atau makro itu kan yang lokal gitu kan. Jadi kebetulan memang orang-orang banyak yang penasaran, cuma mereka nggak bisa masuk gitu, cuma nggak bisa berkunjung ke Sampokong. Jadi mereka cuma bisa memberikan pertanyaan lewat medsos. Cuman dari situ kami juga menyadari bahwa ternyata orang-orang Semarang masih care dengan Kelenteng Sampokong. Mereka masih ingat lah istilahnya. Mereka masih ingat ya. Mungkin mereka juga pengen kesini, cuma karena kondisi belum memungkinkan, jadi mereka masih cuma bertanya aja sih, Mbak, lewat medsosnya kami. Cuman untuk berkunjung masih belum karena ada pembatasan tadi yang
belum bisa mereka ke sini begitu. Itu kan bulan Mei, sekarang sudah bulan Juni. Apakah pembatasan berkunjung atau kalau di Jerman itu namanya lockdown ya, Ya. itu masih berlaku atau memang sudah dilonggarkan dengan protokol kesehatan yang khusus dari Sampokong? Kalau sekarang memang sudah terbuka ya, udah longgar. Oh, oke. Ya, kalau sekarang memang sejak dibukanya lockdown lokal tersebut, ini animo masyarakat atau animo pengunjung alhamdulillah bergerak naik selama pandemi ini. Bagus. Terlebih ini kita sudah membuat proyek bagi vaksin rasa piknik. Jadi kita bekerja sama dengan Pemkot Kota Semarang, dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk membagikan vaksin kepada warga Semarang, khususnya untuk yang pralansia ataupun para pekerja wisata ataupun tokoh masyarakat agama untuk berbondong-bondong ke Sampokong untuk vaksin rasa piknik ini vaksin dan juga jalan-jalan di satu momen yang sama, plus melihat di mana sih tempat yang kemarin kebakaran itu banyak orang yang seperti itu, Mbak. Untuk sekarang ini alhamdulillah ini udah jalan selama 5 hari ini, selama seminggu ini, dan animo masyarakat cukup besar. Jadi yang sudah mendaftar ke kami itu udah ribuan. Jadi mereka tuh pengen vaksin pas jalan-jalan, pas melihat tempat yang kemarin kebakaran. Gitu sih, Mbak, uniknya seperti itu. Seru ya, judulnya seru. Banget. Apa tadi? Vaksin rasa piknik. Iya. Vaksin rasa piknik. Kalau saya mendengar itu, saya bayanginnya sambil bawa tikar terus digelar. Bisa Mbak, bisa. Bahkan kita kan punya lapangan yang cukup luas tuh, kita kan 3,5 hektar. Itu bisa banget itu. Bisa ya. Wah, keren. Sampai berapa orang itu kapasitas dari vaksin rasa piknik tadi? Vaksin rasa piknik kebetulan per harinya kita 500 orang. Wow. Ya, cukup banget. Keren. Di Jepang nggak bakal sampai seperti itu ya, karena malah disuntik. Bukan takut disuntik karena sakit, tapi takut disuntik karena takutnya nanti mati karena vaksinnya nggak cocok sama orangnya. Karena memang banyak kasus di sini, khususnya yang AstraZeneca. Kebetulan saya dapat BioNTech, jadi merasa agak aman untuk ini. Kemudian saya lanjut lagi ke pertanyaan tentang Sampokong tadi ya. Ini kan selama ditutup tadi, kemudian ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh manajemen. Bagaimana feedback dari masyarakat? Apakah mereka menerima hal ini atau mereka agak menolak begitu? Harus pakai masker, harus cuci tangan, itu kan ribet banget begitu. Atau bagaimana? Enggak sih, Mbak, itu memang sudah sebagai kewajiban mereka ya sebelum masuk. Itu kita menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan atau dengan hand sanitizer mencucinya, kemudian yang 3 menjaga jarak. Jadi memang sudah harus kewajiban mereka sebelum masuk ke Sampokong, memang harus seperti itu, karena itu sebagai prokes dari kami maupun yang dianjurkan oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang. Jadi teman-teman, saya ingin sedikit kilas balik ke yang namanya sejarah dari berdirinya Sampokong ini. Jadi kelenteng ini disebut legenda yang ada di Semarang ini karena bermula dari kedatangan armada Cheng He atau Cheng Ho di Pantai Simongan, Semarang. Nah, saat itu jurumudinya yang bernama Wang Jinghong sakit keras. Sebuah gua batu yang kemudian dijadikan tempat untuk mengobati Wang Jinghong ini dan menjadi peristirahatan Zheng He. Kemudian jurumudinya ini menyembuhkan diri. Zheng He melanjutkan pelayarannya ke timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Nah, setelah sembuh dari penyakitnya, Wang memimpin anak buahnya menggarap lahan, membangun rumah sekaligus relasi dengan penduduk setempat. Untuk menghormati pimpinannya, Wang pun mendirikan patung Zheng He untuk dihormati dan dikenang masyarakat di sekitar Gua Batu. Jadi ini awal mulanya ya. Jadi di sana ini, di kelenteng ini yang berlokasi di Jalan Simongan Raya nomor 129, ada tempat-tempat seperti pemujaan Dewa Bumi, makam Kyai Jurumudi, tempat pemujaan Sampokong, makam Kyai Jangkar, kemudian tempat Nyai Cundrik Bumi, dan tempat Kyai Nyai Tumpeng. Dek Dita, kalau saya menyebutkan nama-nama tadi ya, nama-nama tempat bersejarah yang memang sudah 600-an tahun terpatri di kelenteng Sampokong ini, bagaimana sih sebenarnya perhatian dari masyarakat sendiri dengan tempat bersejarah? Jadi mereka jalan-jalannya tuh nggak cuma selfie aja begini, terus belakangnya ada kelenteng merah gitu, enggak ya, tapi ke tempat-tempat sejarah yang saya sebutkan tadi tentang makam, tentang pohon jangkar dan lain sebagainya. Atau bagaimana ini? Menurut pengamatan dari Dita sebagai GM dari Sampokong. Oke, ya sebenarnya tuh kita punya satu kelenteng yang unik.
yaitu kelenteng yang bisa buat 3 kepercayaan sekaligus. Jadi memang sebagian besar pengunjung yang masuk ke Sampokong itu ya mereka pengen menikmati keindahan bangunan, yaitu untuk selfie dan sebagainya. Bahkan kita juga membuat beberapa spot foto dan sebagainya. Cuman yang pengen tahu tentang sejarah juga banyak. Kita juga sudah memfasilitasi dengan adanya guide, kemudian adanya juga petunjuk informasi maupun buku informasi tentang sejarah Sampokong dan sebagainya. Kami sudah memfasilitasi tersebut. Kemudian ya itu tadi yang saya cerita tadi dari awal, ada satu kelenteng yang unik yang dimana banyak dikunjungi, nggak cuma untuk sembahyang orang Tionghoa atau kaum Tridharma, tapi juga bisa buat Muslim, bahkan juga kepercayaan Kejawen. Jadi di kelenteng Kiai Jurumudi ini kan ada makam beliau, makam Wang Jinghong yang tadi Mbak Gana ceritakan sejarahnya. Jadi beliau tinggal di sini, kemudian meninggal di sini. Jadi makamnya pun juga masih ada. Jadi di kelenteng ini di samping teman-teman Tionghoa yang Tridharma tadi yang bersembahyang, juga ada orang Muslim yang berziarah. Juga ada yang teman-teman dari kepercayaan Kejawen juga pun ada. Jadi setiap malam Jumat itu juga cukup ramai untuk para yang pengen ziarah maupun dari teman dari Kejawen juga beribadah di sana. Jadi ini cukup unik. Jadi toleransi pun juga ada di Sampokong. Jadi ini hal yang tidak ditemukan di tempat lain. Jadi hal yang unik di Sampokong itu yang mungkin banyak orang yang pengen tahu dan pengen merasakan pengalamannya. Kembali lagi ke tadi soal sejarah ya. Ternyata di Sampokong sendiri ada sebuah relief yang menggambarkan bagaimana sih sejarahnya Panglima Cheng Ho sampai dengan sekarang jadi Sampokong, kelenteng Sampokong begitu ya. Nah, di relief ini menggambarkan bagaimana Panglima datang tahun 1401 sampai dengan yang kedua kemudian 1416. Nah, di sana ini kan ada 3 bahasa nih. Kenapa pihak manajemen Sampokong ini memutuskan oke, kita pakai 3 bahasa dalam relief ini? Yang jelas yang pertama kita pakai bahasa Indonesia karena ini untuk kebutuhan dari teman-teman pengunjung lokal atau Wisnus. Kemudian yang 2 bahasa Mandarin, yang pasti karena ini original atau asal dari Laksamana Cheng Ho sendiri. Jadi memang banyak dari teman-teman dari Tiongkok sana yang pengen berkunjung ke Semarang khususnya karena di bahasa Mandarin sendiri ketika pas kebetulan saya pernah diundang sama pemerintah Tiongkok untuk datang ke sana. Jadi bahasa Mandarinnya Semarang sendiri Sampokong. Jadi mereka itu menyebut kota Semarang itu Sanbaolong atau Sampokong. Jadi bahasa Mandarinnya Semarang itu Sampokong. Ya, saya juga baru tahu, kaget saya. Oh, ternyata Semarang itu di bahasa Mandarin Sampokong. Jadi memang ya ini pastinya Mandarin ini adalah untuk memfasilitasi dari teman-teman dari Tiongkok. Kemudian Inggris pasti ya, karena ini bahasa. Jadi bahasa tadi jadi pasti kita pakai untuk di internasional begitu ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, kemudian bahasa Inggris untuk internasional. Jadi untuk semua turis dari seluruh negara. Di Sampokong ini kan ada peringatan Imlek ya, yang dimana tanggal 29-30 itu biasanya menggambarkan bagaimana Panglima Cheng Ho yang datang dari Cina, kemudian dari Tiongkok, kemudian ke Semarang. Tadi diceritakan gambarannya itu serunya bagaimana sih? Ada barongsai, ada acara apa gitu. Mungkin bisa saya luruskan sih Pak, mungkin bukan Imlek tapi hari kedatangan Sampokong atau kita biasa sebut Ara-Araan Cheng Ho. Jadi di Sampokong sendiri ada 2 event besar. Yang pertama Imlek, pastinya yang tahun baru Tiongkok itu. Kemudian yang kedua adalah Festival Cheng Ho atau Ara-Araan Cheng Ho, di mana kami memperingati hari kedatangan Laksamana Cheng Ho yang biasa kita peringati setiap bulan Agustus. Jadi untuk tahun ini tanggal 7-8 Agustus. Dengan Imlek sendiri ya kita mengikuti tanggal ini ya, tanggal Masehi ya. Jadi naik turun lah kalau nggak Januari, Februari seperti itu. Jadi kalau Imlek sih biasalah ya, kita ada hiburan panggung dengan kita ngundang artis seperti itu. Jadi intinya kita pengen menghibur masyarakat Semarang lah.
Sedangkan yang ritual ini adalah Festival Cengho, di mana ini kebetulan ini event dari dua kelenteng, yaitu kelenteng Taikaksi yang di Gang Lombok dan kelenteng Sampokong yang ada di Jalan Sinomong. Jadi ini intinya adalah mengarak patung Cengho yang ada di kelenteng Taikaksi Gang Lombok ke kelenteng Sampokong, di mana kelenteng Sampokong adalah center atau pusatnya. Jadi mempertemukan yang KW ke aslinya untuk dipertemukan seperti ini. Jadi ini karena ada sejarah. Jadi sejarahnya dahulu ketika Sampokong itu masih di bawah atau dimiliki oleh seorang Yahudi namanya Pak Yohanes atau siapa itu yang di masa Belanda, beliau itu mencharge seperti itu. Jadi orang yang pengen beribadah itu harus bayar. Dan itu bayarnya itu banyak sekitar 500 gulden gitu atau sekitar berapa puluh. Ya, itu cukup banyak waktu itu di zaman Indonesia. Kemudian teman-teman Tionghoa Semarang itu kemudian membuat sebuah patung replikanya atau replika ya. Itu untuk digunakan untuk berdoa di kelenteng Taikaksi Gang Lombok. Kemudian setiap tahunnya kemudian ketika pas si Pak Yohanes ini udah keluar dari Sampokong, kepemilikan udah diganti, kemudian yang replika ini ditemukan sama yang aslinya untuk semacam di-charge gitu, di-charge ulang gitu seperti itu. Kemudian dipilihnya tanggal ketika pas kedatangan Laksamana Cengho, yaitu sekitar bulan Agustus. Nah, setiap tahunnya kami memperingati hari kedatangan Cengho, yaitu dengan Festival Cengho atau Arak-Arak Cengho. Bahkan acara ini sudah masuk di 100 kalender event dari Kementerian Pariwisata Indonesia. Wow, keren. Jadi Agustus kita tunggu ya, Dek ya. Jadi nanti ya, masuk kalender ya. Baik, tadi disinggung soal musik ya, soal musik ya. Saya dengar ini kan tampilan musik yang diundang ke Sampokong ini bukan main-main. Jadi nggak hanya dari lokal, tapi juga dari internasional. Bisa cerita sedikit siapa-siapa saja yang sudah diundang, misalnya Michael Sturrock atau Brian Adams atau siapalah dari Indonesia, dari luar negeri. Silahkan. Ya, di samping dari artis lokal yang sudah manggung di Sampokong seperti Mbak Denada, kemudian ada juga Naif, mungkin yang band-band yang anak muda, Ceylon Seven, Kaitna sudah pernah di sini. Yang internasional kemarin itu yang sempat menggegerkan dunia perpanggungan se-Indonesia itu dari Westlife. Jadi Westlife, boy band asal Irlandia, pernah manggung di Sampokong. Itu sekitar bulan September tahun 2019 sebelum masa pandemi ini, mereka sudah perform di Sampokong. Sebenarnya habis setelah dari Westlife itu ada banyak artis lagi, cuman karena pandemi ya akhirnya kita pending. Bahkan yang paling sedih itu kita miss itu dari Mas Didi Kempot. Jadi sebetulnya kita punya konser besar Mas Didi Kempot di Sampokong sebelum beliau meninggal dunia. Jadi harusnya Maret atau April, kemudian beliau meninggal dunia bulan Mei. Jadi itu yang istilahnya gelo itu, gelang-gelani. Jadi itu ya gara-gara pandemi ini ya kita jadi kehilangan banyak kesempatan artis-artis yang pengen manggung di Sampokong banyak yang hilang lah gitu. Kemudian untuk mengatur, mengorganisir acara seperti dengan Westlife tadi, apakah banyak hal kesulitan atau justru kemudahan yang didapat dari manajemen? Karena ini kan Sampokong kan salah satu asetnya Semarang ya, kondang gitu, salah satu bahkan menjadi andalan dari Indonesia. Kebetulan sih kalau kami bekerjasama dengan IO ya Mbak. Jadi ada IO sendiri. Jadi kita tinggal mengontak mereka. Kebetulan kalau Westlife ini kita bekerjasama dengan Raja Wali di Indonesia. Jadi mereka yang biasa membuat event jazz yang di Prambanan. Ya, jadi mereka banyak berkecimpung dengan artis internasional seperti Mariah Carey dan sebagainya. Dan itu yang pengen kita undang lagi setelah dari Westlife, kita pengen mungkin Mariah Carey atau siapa atau artis internasional lain yang akan mereka undang. Biasanya mereka tour kan gitu kan, mungkin dari Prambanan kemudian ke Semarang, mampir ke Semarang seperti yang kemarin bisa lakukan seperti itu sih Mbak bisa dilihat. Oh, oke. Kemudian untuk dananya sendiri, ini ada sponsor atau mungkin diambil dari hanya tiket dari masyarakat yang hadir? Ya, pastinya yang paling utama itu sponsor, kemudian selebihnya kami ambil dari tiketing gitu sih. Oke, baik. Ini kan kelenteng tidak hanya untuk tempat-tempat ibadah ya. Saya masih ingat waktu Dek Dita ini menikah di Sampokong. Rasanya wow, menikah di Sampokong di kelenteng. Ini kan merupakan sebuah hal yang
luar biasa ya, yang orang biasanya menikahnya kan di gedung ya, atau di kereta, atau di rumah, misalnya di depan rumah. Ini Dek Dita ini selaku JM-nya Sampokong ini menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan di Sampokong, yang mana di sekelilingnya tuh merah semua, kemudian dengan ornamen yang sangat eksotis dengan peninggalan-peninggalan sejarah dari Panglima Cheng Ho. Mengapa dari manajemen Sampokong ini kemudian membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengadakan acara pernikahan di kelentengnya? Ini merupakan sebuah pengembangan bisnis dari PT kami. Jadi memang sejak 5 tahun yang lalu itu kan kami hadir di Sampokong untuk menjawab bahwa di Sampokong butuh sebuah pengelolaan wisata yang profesional. Kemudian lahirnya kami, saya dan tim untuk mengelola wisata di Sampokong, karena event sudah, kemudian wisata sudah, what next? Jadi kemudian kami coba untuk mengeksplor, oke, kenapa enggak sih dibuat tempat nikahan? Kita juga punya sarana prasarana yang mumpuni lah ya untuk itu. Kita punya tempat yang luas, kita bisa menampung kemarin Westlife sekitar 7.000. So why not? Kenapa kita nggak buat semacam untuk tempat wedding party gitu? Kemudian timbullah ide seperti itu. Kemudian yang dijadikan kelinci percobaan adalah saya pertama kali membuat sebuah event wedding di Sampokong yang cukup unik, yang pakai adat Jawa tapi tempatnya berasa Tiongkok seperti itu kan. Jadi ya itu perpaduan yang cukup unik, bahkan sempat diliput media waktu itu. Jadi sempat jadi tren ya, macam trending itu kan, trending ya semacam itu. Ya ini yang sedang kami kembangkan. Jadi Sampokong itu nggak cuma melulu sebagai wisata atau cuma pembuatan event teman-teman IO, tapi juga bisa untuk wedding party. Jadi memang tempat wedding party di Semarang cukup terbatas. Jadi kami pengen masuk ke arah sana. Menarik sekali, saya tertarik sekali dengan ide dari manajemen juga tentang bagaimana supaya masyarakat itu datang tidak hanya untuk beribadah, untuk melihat tempat sejarah, tetapi juga untuk selfie dengan baju tradisional Tionghoa. Mengapa dari pihak manajemen juga ingin menggali lebih jauh tentang talenta dari Sampokong sendiri bisa diapakan begitu ya? Silakan. Sekarang ya kita jalan-jalan ke Jepang, ke Korea. Kalau saya melihat ya, kebetulan dulu pernah ke Jepang kan Mbak. Dulu pas waktu jadi volunteer, saya pernah dikirim kan ke Jepang. Jadi saya di sana melihat kan, ketika pas di tempel di sana, itu mereka juga punya semacam tempat penyewaan baju ya, kostum seperti itu ya. Kan di Belanda juga ada kan. Belanda itu ada kan. Dari situ kan, oke, kita punya ide atau gambaran, why not, kenapa nggak di Sampokong seperti itu. Jadi kita ada persewaan baju-baju ala-ala putri princess itu kan, yang kayak dulu yang hosyang itu dulu kan, yang di sinetron yang di Indosiar atau itu saya lupa. Ya itu kemudian Pai Sucen. Si ular putih gitu kan. Iya, ular putih. Ya, jadi ya why not? Kenapa kita nggak, ini kan juga sebagai satu hal yang menarik di Sampokong yang bisa didapat para pengunjung, selain selfie, selain foto, selain mengenal sejarah, bangunan, sebagainya. Ya, kita fasilitasi mereka dengan baju ini, seperti itu sih, Mbak. Ya, betul. Jadi sudah banyak sekali terobosan tadi ya. Saya bilang bahwa zaman dulu tuh belum ada yang namanya musik kayak Westlife atau Sheila on Seven atau apa di Sampokong ya, zamannya saya kecil. Begitu saya punya anak kecil, wow, serasa wah ini manajemennya bagus banget. Jadi punya banyak terobosan, punya banyak ide yang tidak hanya ada di box tapi di luar box gitu ya, out of the box ya. Kemudian saya ingin tanya, tadi kan juga ada baju ya, itu juga mengimitasi dari tempat wisata di luar negeri yang memang sudah mendahului dari Sampokong untuk memberikan sebuah ide yang bagus supaya orang tuh datang tuh nggak hanya kenangan jalan-jalannya, tapi juga untuk dengan baju tradisionalnya dan buat kenangan, kemudian untuk sosial media dan lain sebagainya. Apalagi sebenarnya terobosan di masa mendatang dari Sampokong yang akan digali atau akan diajukan kepada masyarakat ini, diberikan kepada masyarakat. Ya, yang jelas kami ingin mengenalkan sejarah Sampokong. Cuman kalau kita bikin museum itu kan boring kan. Anak-anak zaman milenial disuruh datang ke museum itu kan boring ya sekarang. Jadi kita pengen membuat visual. Jadi kita pengen membuat sebuah komik visual gitu ya, anti mainstream. Ya, komik visual. Jadi yang komik yang bisa gerak gitu kan.
bisa gerak. Cuman kita ingin menceritakan sejarahnya Cheng Ho datang ke Sampokong, kemudian Sampokong itu apa lewat semacam komik virtual gitu. Jadi bisa di-download gitu kan, bisa di-download di HP. Pastinya semua orang sekarang pakainya kan mobile phone yang canggih, jadi bisa di-download aplikasinya, kemudian bisa dilihat lewat mobile phone tersebut, jadi bisa dilihat ceritanya seperti ini. Jadi kita pengen membuat sebuah cerita sejarah tapi yang tidak membuat anak atau orang itu bosan. Jadi kita pengennya membuat sebuah namanya komik virtual sih. Jadi kita pengen kayak kartun gitu lah Mbak, kartunnya Cheng Ho gitu. Kartunnya Sampokong. Nah, itu yang sedang pengen kita garap. Bahkan ceritanya pun kita ambil dari Tiongkok juga. Jadi pas kebetulan saya ke sana, saya juga ngambil beberapa bahan yang nanti buat bahan saya untuk membuat komik virtual. Baik, terima kasih. Wah, sudah banyak sekali informasi tentang Sampokong ya. Tanpa ke Sampokong, tanpa terbang ke Semarang yang butuh 24 jam dari Jerman, saya sudah tahu banyak update dari apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh manajemen dan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Wah, pokoknya salut banget untuk manajemen dari Sampokong. Semoga semakin maju terus untuk terobosan terbaru tadi untuk komik tadi ya. Baik, kita sudah ada Mbak Biken Lim yang dari Hong Kong ingin bertanya tentang Sampokong ini. Silakan Mbak Biken untuk dinyalakan videonya supaya kita bisa melihat kecantikan dari dirimu yang ada di Hong Kong. Ini denoknya dari Semarku3com ini. Kalau datang sudah cedrar membahana. Silahkan Mbak Biken. Halo? Ya, tidak ada videonya Mbak Biken atau hanya suara saja ini? Suara saja ya. Itu saya tadi nggak ngikutin dari awal. Kalau memang itu sudah dibahas, maaf, saya cuma mau nanya karena Sampokong itu kan identik dengan budaya Chinese ya, jadi pengen tahu ada rutinitas, ada ini pertunjukan rutin tentang barongsai nggak sih? Tuh, saya senang sekali itu. Jadi kalau ada suatu saat pas saya di sana, saya ingin datang pas saat ada pertunjukan itu. Begitu, terima kasih. Oke, ni hao Mbak Biken. Terima kasih pertanyaannya. Memang sebelum pandemi ini, kita memang setiap weekend kita ada hiburan. Setiap Sabtu atau Minggu itu kita memainkan barongsai untuk menghibur para pengunjung yang datang ke Sampokong. Jadi cuma setiap weekend aja sih Mbak. Jadi kalau nggak Sabtu ya Minggu ada barongsai. Dan orang-orang tuh tahu kalau pengen nonton barongsai ya pasti ke Sampokong, kalau nggak hari Sabtu Minggu, seperti itu sih Mbak. Kemudian saya lihat lagi pertanyaan dari Widya Arum Kristiari. Silakan disampaikan sendiri. Baik, saya bacakan. Tahun 2018 yang lalu saya ke Sampokong karena kebetulan pas waktu itu ada acara cosplay. Wah, rame banget cosplay ya. Untuk info acara internasional maupun acara daerah biasanya diupdate di mana biar saya itu tidak update dan bisa mengikuti acara tersebut. Oke, terima kasih Mbak Widya pertanyaannya. Kami punya 2 media sosial yang biasanya buat kita promosi untuk event-event kami. Yang pertama di Instagram ada di wisata.sampokong. Wisata.sampokong itu untuk Instagramnya, kemudian untuk Facebooknya Kelenteng Sampokong. Kelenteng Sampokong itu untuk Facebooknya. Jadi kami selalu update di sana. Bahkan TikTok kami juga punya, cuma saya lupa apa akun kayaknya wisata.sampokong. Jadi kami memang biasanya mempromosikan event-event kami lewat 2 atau 3 media sosial. Baik, jadi tadi Kelenteng Sampokong dan Wisata Sampokong Instagram. Betul. Ya. Silakan Mbak Siti Aisyah yang ada di Bonn, Jerman. Lagi nggak enak badan, Mbak. Saya bacakan saja ya. Baik, jadi Mbak Siti yang dari Bonn ini artis Bonn ini, penyanyi ya. Dia mengatakan bahwa luar biasa sekali dengan Kelenteng Sampokong dan sangat bangga dengan adanya perkembangan pariwisata Sampokong. Mungkin di Jerman sendiri juga belum begitu membahana ya cerita tentang Sampokong, bahwa orang-orang Jerman harus datang ke Indonesia untuk ke Sampokong. Jadi orang Jerman itu lebih ke Bali atau ke Yogyakarta. Jadi bagaimana ini? Apakah di masa mendatang ada banyak sekali ide dari manajemen untuk semakin mempromosikan, hey, Indonesia tidak hanya Bali, tidak hanya Yogyakarta. Sebenarnya kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata ataupun Dinas Pariwisata Kota Semarang ataupun provinsi untuk mempromosikan kami. Jadi mereka biasa punya katalog sih.
katalog kayak tempat wisata gitu. Dan memang kami masuk seperti yang saya bilang tadi bahwa salah satunya kan Festival Cengho. Itu kita masuk 100 eventnya kementerian, dan itu biasanya dipromosikan tuh di luar negeri bahwa mereka punya bahwa kami punya 100 event di Indonesia. Jadi biasanya memang Sampokong masuk di salah satunya di Festival Cengho. Jadi kami masuk di situ. Itu sih Mbak biasanya. Gitu ya. Jadi memang saya suka gemes juga ya, karena di Jerman itu khususnya ya, atau di luar negeri pada umumnya, bahwa Indonesia, kalau orang bilang Indonesia mananya Bali gitu, padahal Balinya itu justru bagian dari Indonesia. Begitu pula dengan wisata-wisata yang seperti Sampokong, sebenarnya itu bagus, cuman orang tuh lebih image-nya tuh lebih ke Bali atau ke Jogja ya. Dan semoga dengan adanya 100 destinasi wisata tadi akan semakin membuat Sampokong dikenal di seluruh dunia termasuk di Jerman. Baik, kita kembali ke daftar pertanyaan berikut kepada Pak Taufik. Silahkan untuk menyalakan video. Pak Taufik ini adalah pernah beberapa kali menjadi narasumber dari komunitas Traveler Kompasiana Zoom, dan beliau ini adalah penulis dari 1001 masjid di 5 benua, termasuk buku-buku lainnya selama perjalanan beliau keliling di seluruh negara tempat dia bertugas. Silakan Pak Taufik, silakan. Baik. Ya, apa kabar Pak Taufik? Baik Mbak Gana. Piringnya banyak banget, get me good. Itu piringnya yang di belakang mau saya colong, itu banyak sekali. Banyak itu, ngumpulin satu-satu. Oh my God. Sekali. Itu yang ada yang dari Semarang nggak? Belum ada ya? Berarti harus koleksi. Belum ada. Harus iya, walaupun udah banyak sih di sana numpang lewat, tapi belum gitu menghayati juga ya ke sana ya gitu. Jadi ada keren mungkin Pak, keren. Yang saya mau tanyakan mungkin sedikit, saya udah baca-baca tapi belum gitu ini. Apa betul dulu di situ ada lokasi masjid ya? Mungkin saya nggak tahu apa iya gitu. Kenapa bisa jadi kelenteng, itu salah satunya ya. Katanya dulu waktu Laksamana Cengho datang ke sana ke Simongan, katanya itu apa di situ ada masjidnya gitu. Saya belum tahu ini mungkin kisahnya bagaimana bisa jadi kelenteng. Dan kedua, apakah setiap kali kita ke sana itu mesti dipungut tiket gitu kan? Bagaimana dengan kalau yang mau ibadah gitu kan? Soalnya kalau di tempat lain, misalnya pengalaman saya ke masjid ya, misalnya ke masjid di Tiongkok, di Beijing, di Xiamen itu ada tiket, tapi kalau kita pakai peci, kita bilang kita mau sholat gitu, kita nggak usah bayar tiket gitu. Terima kasih. Siap. Ya, ini Pak Taufik. Iya, makasih ya. Oke. Ya. Oke, langsung aja. Oke, terima kasih Pak Taufik untuk pertanyaannya. Yang jelas, Laksamana Cengho kan kita tahu bahwa beliau adalah Muslim, seorang laksana Muslim. Kemudian Wang Jinghong juga Muslim, bahkan makamnya juga berbentuk Muslim. Jadi memang ketika pas Laksamana Cengho mampir ke Pulau Simongan ini kan untuk menyembuhkan Wang Jinghong yang sedang sakit. Kebetulan menemukan dua batu tadi yang cikal bakalnya menjadi kelenteng Sampokong. Kemudian ketika pas proses penyembuhan itu kan dibangunlah sebuah bilik sholat ya, waktu sholat untuk tempat sholatnya Laksamana Cengho dan juga para prajuritnya yang notabene itu mayoritas adalah Muslim ya. Jadi di dalam kapal tersebut memang konon bermacam-macam agama ada di situ, ada selain Buddha, Muslim, Islam dan sebagainya, dan kepercayaan seperti itu. Karena beliau adalah Muslim, kemudian dibangunlah sebuah tempat sholat, waktu itu tempat sholat seperti musola. Cuman kan kalau orang Tionghoa namanya membangun sebuah bangunan kan pastinya akan menyerupai kelenteng ya, seperti itu. Betul. Jadi itu cikal bakal dari kelenteng Sampokong memang pertamanya adalah sebagai tempat sholat. Kemudian ketika pas beliau kembali berlayar, karena Wang Jinghong tinggal di Gua Batu tersebut, kemudian karena tradisi dari orang Tiongkok atau Chinese gitu adalah menghormati mereka akan menghormati orang yang berjasa. Karena Cengho atau Panglima Cengho ini dianggap orang yang berjasa, kemudian dibangunlah sebuah tempat untuk penempatan patung, yaitu patung Cengho, di mana mereka sebagai tradisi untuk menghormati orang yang berjasa atau orang besar. Jadi dari situ kemudian teman-teman dari timnya Wang Jinghong yang masih tinggal di Simongan tersebut kemudian menghormati beliau dengan membangun sebuah patung, kemudian jadilah bangunan ini menjadi sebuah kelenteng. Kemudian yang menjadi sekarang. Kemudian apakah berbayar? Ya, memang untuk wisata berbayar. Jadi kami punya 2 area wisata yang notabene ada panggung yang buat Westlife manggung kemarin, kemudian ada patung Cengho yang konon tertinggi di dunia, yaitu terbuat dari perunggu 12 meter, itu konon yang tertinggi di dunia, bisa dicek juga di Google. Kemudian juga ada panggung selatan yang konon mirip-mirip kapal Little Tiananmen di sana, konon seperti itu.
Soalnya saya juga belum pernah sana, nggak tahu juga. Jadi yang di area wisata ini berbayar, kalau hari biasa 8.000, kalau weekend 10.000. Sedangkan untuk masuk ke area ibadah ada lagi HTM-nya yaitu 20.000. Cuman ini untuk wisata. Tapi kalau untuk orang ibadah pastinya gratis, Pak Taufik. Jadi mereka pertama harus bayar tiket dulu yang 8.000, kemudian karena orang sembahyang pasti kan butuh alat dupa itu ya, alat dupa untuk ibadah teman-teman dari Tionghoa. Jadi mereka tukarkan tiket itu untuk diambil atau dibeli alat ibadah tersebut. Jadi otomatis mereka free. Atau kalau mereka bawa alat ibadah dari rumah, pastinya mereka bisa. Jadi kalau tadi diceritakan oleh JM dari Sampoko ini bahwa awal mulanya memang masjid, kemudian penggunaannya justru seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat di masa-masa setelah itu. Jadi ini saya mengingatkan tentang sebuah masjid yang ada di Pécs, ada di Hungaria, di mana awal mulanya adalah sebuah masjid di mana ini didirikan oleh Panglima Sulaiman, tetapi kemudian setelah Sulaiman ini keluar dari Hungaria setelah menjajah, kemudian keluar kembali ke negaranya, ke Turki. Sekarang ini masjid itu digunakan sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Tetapi ornamennya masih semua dengan bahasa Arab. Jadi di dinding-dindingnya, kemudian kubahnya juga masih kubah masjid. Jadi mungkin ini menjelaskan saya bagaimana waktu itu ketika masjid yang zamannya Panglima Cheng Ho sekarang menjadi kelenteng tempat orang sembahyang kaum Tionghoa ya. Jadi mungkin itu seperti gambaran jelasnya. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan. Jadi Mbak Siti Aisyah ini tadi menambahkan Dek Dita ya, Mbak Siti ini kan ada di Bonn, jadi ada di zaman dulu ini adalah ibu kotanya Jerman, tapi sekarang ibu kotanya jadi Berlin. Dia mengatakan bahwa kalau sampai Sampokong mau bekerja sama dengan Jerman, dia mau membantu untuk mempromosikan dengan kolaborasi, karena dia sering mengadakan konser musik di sekitar Bonn dan sekitarnya, dan di situ dia bisa mempromosikan Sampokong. Saya sudah mempromosikan Sampokong, jadi lewat KOTK ini, Komunitas Travel Kompasiana, kebetulan karena saya dari Semarang, jadi banyak sekali gambar-gambar Sampokong yang saya tampilkan di situ. Baik, kita ke daftar pertanyaan lagi. Ini dari Mbak Siska Artati. Mau ditanyakan sendiri? Mbak Siska mengatakan, saya tahu sejarah tumpeng dari kisah Ki dan Nyi Tumpeng, juru masak zaman Cheng Ho ketika masih hidup. Pertanyaan saya adalah, apakah berita ini benar atau hanya hoax nih? Ya, jadi kami punya 5 site kelenteng. Jadi yang pertama Dewa Bumi, yang kedua Jurumudi yang tadi Bang Jihong dimakamkan di sana, kemudian Sampo Taijin atau yang kelenteng utama yang ada 2 batunya di bawah itu, kemudian ada Kiai Jangkar di mana ada jangkarnya kapalnya Cheng Ho di sana, kemudian ada Jurumudi, Tumpeng, Kiai dan Nyai Tumpeng. Jadi memang beliau adalah chefnya Cheng Ho yang tinggal bersama Wang Jinghong. Tapi kemudian beliau meninggal, kemudian dimakamkan di sana dan makamnya masih ada sampai sekarang. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini ada Mbak Ira Latif ini dari Wisata Kreatif Jakarta. Wah, ini gudangnya guide yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Silahkan mengajukan pertanyaan, Mbak. Saya pengen lihat wajahnya Mbak Ira nih, sudah lama nggak ketemu. Tahun berapa waktu itu ya? Tahun 2016 kalau nggak salah ya. Mbak Ira, mungkin ada masukan atau ada pertanyaan kepada kita selaku General Manager dari Sampokong. Atau mungkin dari Mbak Ria Pindu, dari Makoto, atau mungkin dari Wang dulu deh, dari Wang. Nah, ini kan gudangnya Semarang nih. Oh, Mbak Ira Latif lagi jalan. Duh, sayang banget ya. Silakan Wang, mungkin Wang ingin menanyakan, kan Wang kan sering banget nih, kemarin katanya udah ada naik sepeda, kemudian wifi bareng di depan Sampokong. Mungkin ada tambahan pesan-pesan atau harapan dari kamu selaku warga Semarang, kemudian orang Semarang yang suka mengunjungi tempat-tempat wisata Semarang. Silakan Wang. Kalau dari saya, karena hobi goes, nanti buat masukan Mas Dita ya, bisa pakai sepeda buat goeser yang kalau mau mampir ke Sampokong bisa ada parkir sepedanya. Jadi kalau kayak di kafe-kafe itu kan ada dibikin kayak besi gitu kan yang bisa digantung sepedanya. Sudah ada, Mak. Sudah kami buatkan. Jangan khawatir Mas Bang, jangan khawatir. Mampir aja. Saya ingin tanya juga nih, Dita ya. Kalau orang ke tempat wisata, biasanya kan juga pengennya kan makan ya, kuliner. Apakah dari manajemen ini juga punya satu pemikiran, wah kayaknya mau bikin kuliner khas Tionghoa atau kelenteng? Ini sudah ada, jadi nggak cuma sekedar warung atau apa, mungkin lebih spesifik lagi. Oke, sebenarnya bukan khas kelenteng atau apa sih Mbak, cuman kami sebenarnya pengen meningkatkan
melibatkan teman-teman yang di UMKM. Jadi kami kerjasama dengan UMKM. Bagus. Jadi kami juga ingin membuat maju teman-teman UMKM ini untuk bisa maju bareng dengan Sampokong. Jadi kami ada beberapa kerjasama dengan UMKM food and beverage. Jadi nggak khas Tionghoa juga nggak, atau Semarang. Cuman kita mix sih, ada lumpia juga ada. Kemudian paling kita sate gitu-gitu juga kita juga ada. Jadi memang kita punya basar. Kita bilangnya basar Sampokong. Jadi basar Sampokong ini notabene teman-teman dari UMKM yang bekerjasama dengan kami, yang kami kelola bareng, yang kelola misalnya pengen maju bareng yuk, kalau pengen maju bareng yuk sama-sama. Jadi sama-sama maju, sama-sama untung seperti. Jadi kita punya UMKM sate, kita lumpia, kemudian cotton candy, kemudian rujak kayak gitu sih Mbak. Es dawat gitu ya kita punya. Tetapi ini hanya insidental ya, maksudnya ketika basar itu ada, tapi maksud saya yang permanen, jadi setiap hari kalau pengunjung datang begitu ada di. Ya itu mereka kami sebutnya basar, mereka setiap hari buka. Wow. Ya, cuman kami bilangnya basar aja sih. Basar. Basar bukan pasar ya. Ya bukan pasar. Oke. Kemudian ini juga sama halnya dengan merchandise, atau orang kalau ke tempat wisata kan pengennya bawa kaos, tasnya atau bawa apa gitu yang khas dari tempat wisata yang dikunjungi. Ini bagaimana dari pihak Sampokong sendiri? Ya, kami ada sih Mbak kalau di Dramata. Jadi ya standar lah ya, ada kaos kayak gitu kan. Jadi kayak mug, bantal, traveling dan sebagainya. Jadi memang kami ada seperti itu. Kami menyiapkan hal tersebut ada di kios kami yang dekat dengan basar yang tadi saya sempat bilang. Jadi memang basar dan kios ini saling berdekatan. Jadi orang bisa shopping in one time, bisa makan juga sambil shopping. Jadi ya itu sudah ada di kios kami, ada oleh-oleh ya kayak gitu. Seru. Baik. Aduh, terima kasih sekali Dek Dita untuk hari ini, insight-nya, informasinya, dan banyak sekali ide yang sudah dibagikan. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri acara ini, saya akan garis bawahi beberapa hal yang diceritakan oleh Dek Dita atau Aninita Rinaldi selaku General Manager dari Sampokong Semarang. Dan terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air yang ada di Jerman juga ya, seperti saya. Acara ini sangat menarik karena banyak informasi yang dari nggak tahu jadi ngerti, yang tadinya salah sekarang jadi bener ya. Jadi banyak tos atau cerita yang kita jadi tahu hari ini seperti apa. Baik, tadi dikatakan bahwa banyak sekali inovasi atau banyak sekali ide dari manajemen Sampokong yang sudah dilakukan, seperti adanya musik, kemudian hal untuk pernikahan yang tadi Anandita tadi, Dita tadi sebagai kelinci percobaan dan ternyata berhasil ya. Beberapa orang sudah melakukan atau berminat untuk mengadakan perhelatan pernikahan yang luar biasa anti mainstream di sekitar kelenteng Sampokong yang semuanya serba merah. Dan tadi juga diceritakan bahwa bagi teman-teman semua yang hadir di sana banyak sekali tempat-tempat yang bisa dikunjungi, ada beberapa tempat bersejarah yang bisa diteliti ulang lagi dan bisa untuk tempat selfie, jadi nggak hanya untuk selfie aja ya. Kemudian juga ada basar di mana UMKM dikerahkan untuk mengenalkan masakan-masakan tradisional seperti hanya lumpia dan lain sebagainya. Kemudian di masa mendatang pun akan banyak digalang beberapa kegiatan atau beberapa acara untuk mempromosikan Sampokong ini tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi juga di luar negeri seperti di Jerman. Dan tentu saja ini akan membuat Sampokong sendiri akan sejajar dengan Bali atau dengan Yogyakarta, dengan Malioboro. Kemudian teman-teman yang tadi sudah bertanya, terima kasih sekali ya. Kita tunggu siapa yang akan beruntuk mendapatkan 10 voucher dari manajemen Sampokong. Terima kasih sekali kepada General Manager yang sudah mengorganisir hadiah, termasuk voucher pulsa dari Semarku 3Co. Kita akan mengumumkan di grup Zoom kita di WhatsApp dan di Telegram. Baik, sebelum kita berpisah, silahkan untuk menyalakan videonya karena kita akan foto bersama sebagai dokumentasi karena kita akan menguploadnya di Instagram dan di media sosial kita lainnya. Tetapi sebenarnya Makoto sendiri tertarik dengan Sampokong ini karena apa nih? Oh, sayang sekali. Mungkin bisa ditulis di chat kenapa tertarik dengan Sampokong sampai mengikuti Zoom kita yang kita selenggarakan bekerja sama dengan Semarku 3Com dan Sampokong ini. Pernah wisata pas Imlek tahun 2018, Dek Dita. Wah, keren. Datang lagi kalau sudah pandeminya sudah berakhir. Ini Makoto ada di mana? Ada di Jakarta? Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Saya senang sekali bahwa teman-teman sudah memberikan waktunya, energinya, dan tentu pulsanya ya. Jangan sampai pulsanya itu kesedot.
Semoga yang pulsanya kesedot tadi nanti bisa diganti, ditukar dengan voucher Sampokong atau voucher pulsa dari Semarku3com selaku sponsor kita hari ini. Saya Gana Stekman dari Jerman mengucapkan sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi Sabtu depan. Kita akan ke Afrika, ke Kilimanjaro dengan narasumber dan moderator yang berbeda. Silakan meninggalkan ruangan dan semoga akhir pekannya menyenangkan. Have a nice weekend. Goodbye everyone. Nice to meet you.